kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 11 April 2020. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Dan tentu saja selalu menyenangkan kalau bisa menemani kekasih Tuhan di akhir pekan, khususnya Anda yang sedang belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah dari rumah ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena kalau Anda bersuka cita, imunnya tambah naik ya. Baik, pagi hari ini Pendeta Rio Patiselano siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Wahyu, selamat pagi para kekasih Tuhan. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya? Hati yang gembira adalah obat. Oh ya. Jadi gembira terus nih ceritanya. Oh iya, harus. Gimana nih Pak? Secara Pak Rio ini kan beliau juga seorang pebisnis di bidang travel ya Pak ya? Nah, pariwisata, ya, travel. Ya. Nah, bagaimana ini kondisi hari-hari ini, apakah cukup berpengaruh terhadap bisnisnya Pak geluti? Ya, jadi dengan adanya peristiwa COVID-19, situasi bisnis apalagi khusus di pariwisata langsung sangat terdampak. Jadi bukan hanya berpengaruh atau bukan hanya terdampak, tapi ada kata depannya sangat. Jadi bagaimanapun juga orang-orang itu pasti takut untuk berpergian hari-hari ini ya, karena penularan yang begitu luar biasa dan juga sekali lagi media sosial yang begitu luar biasa pada saat itu ya. Akhirnya orang menjadi takut untuk bepergian, tapi saya bisa memahami karena bayangkan secara logika outbreak ini tadinya hanya di Wuhan ya, di provinsi Hubei, tapi kemudian tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Nah, ketika menyebar ke seluruh dunia, maka persepsi orang itu langsung menuju kepada satu hal. Apa yang membawa wabah outbreak di Wuhan bisa sampai keliling dunia? Pesawat. Oh ya. Artinya apa? Dengan pesawat yang masih pergi kemana-mana around the world. Nah akhirnya orang-orang kan masih bisa naik pesawat itu. Nah ketika orang-orang yang tidak menyadari ada simptom, ada gejala ataupun yang sudah tertular atau carrier kemudian naik pesawat itu dan akhirnya dia turun di negara tujuan di mana-mana. Nah akhirnya terjadilah hari ini 200 lebih negara, yang saya tahu kemarin 206, nggak tahu apakah sudah nambah lagi. Nah artinya langsung orang menjaga jarak dengan pesawat. Nah ketika menjaga jarak dengan pesawat, otomatis multiplier efeknya ke pariwisata. Nah akhirnya tour and travel juga. Tour travel dan salah satunya itu, dan tentu site-site pariwisata lainnya. Nah, memang akhirnya membuat orang mereschedule. Ada sedikit sekali membatalkan, tapi mereka 99% itu mereschedule. Jadi mereschedule perjalanan mereka, sehingga akhirnya ya kita sama-sama menunggu. Jadi gimana nih? Kantornya tutup? Kantor WFH. Kantor WFH sesuai anjuran pemerintah, social distance. Jadi sejak 24 Maret ya. 24 Maret 24 Maret betul. Sejak 24 Maret kantor saya WFH sampai hari ini. Sampai hari ini. Gimana? Rasanya gimana? Pak Rio ini kan secara orang yang mobile ya. Sibuk, super sibuk. Nah, sekarang harus duduk manis di rumah. Gimana rasanya? Ada banyak manfaat memang. Ada manfaat ya? Ada banyak manfaat. Selalu bisa melihat hal baik di balik peristiwa terburuk sekalipun ya. Jadi satu, jujur saya ini sampai dengan akhir tahun lalu lah misalnya, bukan akhir tahun lalu, sampai dengan
Agustus tahun lalu. Oke. Saya di pemerintahan itu kan 2009 Agustus sampai 2019 Agustus. 10 tahun ya. 10 tahun 2 periode. Nah, ketika saya di dalam pemerintahan itu otomatis praktis waktu saya limit sekali dengan keluarga. Bayangkan saja Senin sampai Jumat urusan di pemerintahan, Sabtu urusan di perusahaan, Minggu pelayanan. Jadi nggak ada waktu yang luang banyak untuk keluarga. Sebentar, itu istri protes nggak itu? Istri nggak protes. Kenapa? Karena waktu tugas pemerintahan saya ajak. Oh, oke. Jadi kalau saya tugas keluar kota, saya ajak. Ibu beserta. Iya, karena ya oleh kemurahan Tuhan perusahaan kami sudah kita jalankan dengan sistem sehingga dimanapun kita berada kita bisa kontrol ya. Jadi ibaratnya perusahaan itu ada di iPad ini, jadi bisa kemana-mana. Iya, bisa kemana-mana, kita bisa kontrol semuanya. Dan kita bersyukur kita dikasih Tuhan staf yang berintegritas dan berdedikasi semua, takut Tuhan semua. Jadi semua bekerja dengan luar biasa. Iya, puji Tuhan. Nah, ketika ada outbreak ini, akhirnya saya mau nggak mau kan stay at home. Stay at home yang pertama yang terjadi adalah akhirnya saya punya banyak waktu dengan keluarga yang sangat luar biasa. Oke. Terus karena jujur sebelum stay at home, walaupun saya sudah purna, tapi kan setidak-tidaknya saya ada di dalam, walaupun saya lagi di luar nih, di luar pemerintahan, tapi kan bukan berarti saya kemudian sudah lepas dengan tanggung jawab pemerintahan. Masih ada tanggung jawab, masih ada ya? Dan semua masih terkonek, dan bagaimanapun juga hati saya terhadap warga Surabaya kan tetap ada. Nggak mungkin 10 tahun saya ditaruh Tuhan di dalam dan kemudian begitu selesai saya putus, nggak mungkin. Jadi otomatis tetap sibuk, tetapi tidak sesibuk waktu di dalam. Nah, dengan adanya stay at home akhirnya membuat waktu menjadi sangat luar biasa dengan keluarga. Satu. Yang kedua, makan jadi teratur. Oh, dulu makan nggak teratur? Nggak. Oke. Apalagi di dalam pemerintahan, waktu di dewan nggak mungkin bisa makan teratur. Meeting nggak selesai ya? Iya. Yang ketiga, saya minum vitamin. Oh, dulu nggak pernah? Hampir dikatakan enggak. Okay. Tapi sejak outbreak ini, saya jadi rajin minum vitamin. Saya minum vitamin. Saya minum vitamin kalau lagi mau sakit aja. Oh iya. Dan lebih tepatnya sebelum mama meninggal. Sebelum mama meninggal, bukan berarti wah ini berarti anak manja nih. Setelah mama nggak ada nggak minum vitamin. Bukan. Jadi artinya karena dulu rasanya, ada nyiapin gitu ya. Rasanya badan tuh kok enak. Rasanya kok oke. Jadi ya sudahlah. Jadi Tom juga olahraga waktu itu ya. Waktu itu. Itu 10 tahun lebih waktunya itu tuh 10 tahun lebih. Nah, minum vitamin ya, makanan teratur, terus ada di rumah. Terus yang keempat, saya olahraga lagi. Oh, oke. Olahraganya apa, Pak? Jalan pagi jam 9 sampai jam 10. Itu nggak pagi lagi, itu udah siang. Jadi bukan. Jadi kan dibilang katanya kan sinar matahari nih. Jadi akhirnya kita bilang, wah, kapan lagi ya? Jadi saya kalau ditanya orang pernah olahraga? Pernah. Apa? Bulu tangkis. Itu, tapi kan nggak diteruskan. Yang bertanya kan kapan terakhir, kan nggak nanya begitu. Olahraga. Apa? Bulu tangkis ya. 10 tahun yang lalu tapi 15 tahun yang lalu kan gitu. Lebih parah ya. Nah, tapi kan dia nggak nanya. Olahraganya apa? Berenang. Tapi 20 tahun yang lalu kan gitu ceritanya. Nah, saya sama istri kadang-kadang, ayo kita harus jalan. Jalan paling nggak keliling kompleks lah. Kita coba cari waktu, berupaya setengah mati cari waktu itu ya. Akhirnya kita sepakat ya sudahlah. Kita pagi nggak mungkin karena kita tidurnya selalu malam-malam terus. Sebenarnya bukan malam sih, dini hari terus tidur kita. Jadi saya baru pulang kantor kan kadang-kadang jam 12, jam 11, jam 1. Jadi mau nggak mau tidurnya ya jam 2, setengah 3. Jadi otomatis nggak mungkin jalan pagi. Nah akhirnya kita sepakat ya sudah kita jalan malam saja.
Toh di kompleks kan bebas. Ya. Nah, jadi kita sudah tetapkan jam 9. Kita sepakati. Tapi nggak dijalankan. Nggak ada waktunya lagi. Karena waktunya terus ya sibuk semua. Tapi benar-benar outbreak ini membawa kita untuk kemudian kembali dipaksa kembali kepada hakikat dasar manusia hidup, dipaksa kembali kepada hakikat untuk manusia sebelum terjadinya teknologi yang hebat hari ini, dengan kesibukan manusia yang ada hari ini, dengan dinamika yang luar biasa dunia ini. Nah, sebetulnya manusia waktu itu kan baik-baik saja sebenarnya. Gak ada yang namanya sakit yang aneh-aneh ya. Tapi ketika perkembangan begitu luar biasa, jujur saja Wahyu, di masyarakat itu ada gini loh, kalau kita di rumah justru malah dipertanyakan, oh ini nganggur nih, nggak kerja nih. Nah, kan ini kacau. Padahal sebetulnya mereka udah selesai nih di luar, atau mungkin di luar nggak ada acara kan gitu. Tapi supaya nggak kelihatan di rumah, tetangga ntar bilang, wah nggak kerja nih, nggak tanggung jawab nih, akhirnya dia keluar. Nah, kan nggak benar ini. Jadi sebuah persepsi dari kebanyakan orang menjadi kebenaran, sementara firman Tuhan sendiri yang adalah kebenaran akhirnya jadi menjadi bias karena adanya persepsi masyarakat yang kebanyakan ini. Nah, ini yang parahnya itu di situ. Akhirnya orang-orang berpikir, ya kalau nggak menjadi seperti yang kebanyakan orang, maka nggak trend. Saya kurang bergengsi. Nggak gengsi, nggak trending, nggak terkinian, nggak update dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya, ya saya percaya outbreak ini tetap mendatangkan kebaikan. Nggak stres ya. Jadi gini, enjoy aja ya. Orang bertanya kepada saya, waktu khotbah saya terakhir khotbah terakhir saya masih tanggal 22 sebelum ada online. Online memang tanggal 15 ada 2 gereja di Jakarta. 22 memang sudah dimulai online karena maklumat Polri, tapi pada saat di Palu saya masih berkesempatan karena Palu pada saat itu masih 0. Jadi pada saat saya di sana, Sulawesi Tengah itu 0. Hari ini sudah 34 provinsi sudah lengkap. Nah, tanggal 15 waktu saya khotbah di Surabaya, orang kemudian bertanya, jemaat tanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan perusahaan Bapak? Saya mengajarkan kepada mereka bahwa perusahaan saya kena dampak luar biasa. Salah satu contoh adalah pada saat itu grup tour saya lagi ada di Israel. Dan kemudian Israel untuk kali pertama ada orang yang kena. Jadi Tuhan tuh tolong luar biasa grup kami. Jadi grup kami itu ketika Palestine ditutup tanggal 6 Maret, grup kami itu posisinya baru masuk Israel dari Mesir. Nah, sementara orang-orang yang ada di Bethlehem, karena kan yang kena kan di Bethlehem Palestine yang pertama kena, itu harus keluar. Jadi ada 30 bisan kurang lebih dipaksa keluar hari itu juga. Dan ketika keluar, jadi yang nggak peduli sudah berapa hari atau baru masuk, pokoknya pagi itu harus out semuanya dari Bethlehem. Nah, ketika mereka out dari Bethlehem, pilihannya 2. Kalau mereka pegang visanya dari border Jordan, border ke Jordan, maka dia langsung ke Sheikh Hussein karena LNB ditutup. Tapi kalau pegang visanya itu visanya ke Mesir, the next tripnya itu ke Mesir, maka dia keluarnya ke Taba. Tidak boleh untuk jalan-jalan di Israel, karena Israel nggak mau ketularan. Jadi betapa dianggap menakutkannya COVID ini, sehingga mereka yang baru keluar ini, padahal ini kan sehat-sehat nih, tapi mereka takut ini carrier. Akhirnya harus keluar juga saat itu. Nah, sementara mereka dipaksa keluar, grup saya baru masuk.
memang kita tadinya tinggalnya di Bethlehem, akhirnya kita harus pindahkan mereka ke Yerusalem. Akhirnya hotelnya mereka kita pindahkan ke Yerusalem, dan akhirnya ya grup kami bisa stay dan tetap terus seperti biasa di Israel. Nah, tanggal 6, 3 malam kan, 6, 7, 8. Tanggal 9-nya geser ke north, ke utara, karena kan berikutnya bermalam di Tiberias. Nah, pada saat mau pergi ke Tiberias ini, pas grup kami lagi makan pagi di sebuah hotel, pas adik saya juga yang jadi tour leadernya pada saat itu, tiba-tiba adik saya cerita ini ada orang tiba-tiba jatuh gitu aja di toilet. Oh, bukan grupnya Bapak tapi? Bukan, orang itu lain. orang dari Filipina apa Yunani itu, lupa saya. Jadi tiba-tiba dia datang ke toilet, tiba-tiba gubrak gitu, laki gubrak, wah orang langsung takut semua. Orang pikir outbreak, mulai ini COVID-19, padahal sakit jantung. Ngerti ya? Makanya saya jadi melihat memang hari ini Orang-orang pada parno ya, takut banget lebih. ya. Jadi orang itu kita harus menyadari bahwa di luar ada COVID. Tapi ketakutan yang berlebihan yang begitu luar biasa justru akhirnya kadang-kadang membunuh kita sendiri, ya. Jadi bukan COVID yang membunuh, tapi ketakutan yang membunuh. Akhirnya pemerintah Israel lihat, wah ini COVID belum dicek nih padahal, ya kan? Akhirnya apa? Semuanya keluar dari hotel itu. Nah, karena memang kita harus check out ke Tiberias, ya sudah, grup dengan santainya jalan ya sesuai mengikuti rute program hari itu, ya sudah menuju ke Tiberias. Tiba-tiba ketika lagi sudah lagi di Tiberias nih, lagi keliling, tiba-tiba dapat kabar dari menteri bahwa menteri pariwisata menyampaikan border akan ditutup. Dan kalau border sudah ditutup, maka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Semua harus stay at home, bukan at home tapi at hotel, tapi judulnya self quarantine. Nah, Wahyu, kalau self quarantine yang bayar siapa? Kan otomatis bayar sendiri, namanya aja self quarantine. Iya, kalau Indonesia di rumah sendiri nggak apa-apa. Ini di sana berapa harganya? Akhirnya puji Tuhan kita punya teman-teman di Israel yang luar biasa, fight ke menteri. Akhirnya dibuka. Hanya satu border dibuka, yaitu ditambah. Tapi sebelumnya tadinya itu mereka disuruh keluarnya lewat Sheikh Hussein ke Yordan. Karena contoh grup saya kan memang the next tripnya ke Yordan. Jadi oke, hari itu kita nggak pergi ke Tiberias, besok-besokannya nggak ngelengkapin, selisih 2 hari aja. Ya sudah, habis itu kita pergi ke Yordan, aman untuk balik ke Dubai. Karena pesawatnya kan dari Aman, pesawat Emirates-nya. Nah, tiba-tiba Yordan nutup, Israel buka. Tapi kan nggak lucu, base keluar dari Israel, kemudian di Yordannya nggak bisa masuk. Nah, dia udah keluar dari Israel, di Yordan nggak bisa masuk. Berarti dia di tengah-tengah, nomad land. Nah, itu gimana coba? Dia di daerah yang nggak bertuan, kan nggak bisa. Nah, akhirnya pemerintah Israel bilang, "Udah jangan deh. Kalau gitu jangan lewat Sheikh Hussein. Kalian jadi orang nggak bertuan nih di sini. Mau masuk lagi udah nggak bisa, kan sudah di-stempel keluar. Nah, tapi di sini nggak diterima. Nah, karena Yordan nggak mau ketularan juga. Jadi pada saat itu tanggal 9, parnonya luar biasa. Nah, 9 Maret itu ya? Ya, akhirnya tiba-tiba diputuskan saat itu juga, silahkan hanya satu yang terbuka. Di mana itu di di Tabah border. Hanya Tabah border saja yang buka. Nah, akhirnya semua harus keluar. Nah, ketika semua harus keluar, sementara ada berapa bis, 14 lebih bis itu keluar menuju ke Tabah border jalan, tiba-tiba dari Yordan, Kedutaan Indonesia KBRI menanyakan,
siapa aja nih grup Indonesia atau orang Indonesia yang ada di Israel. Coba buat listnya, kita mau fight kepada pemerintah Yordan supaya membuka bordernya. Dan mereka bisa masuk. Supaya mereka nggak usah dari Israel jauh lagi ke Taba border ke Mesir. Tapi ya supaya mereka bisa sesuai rutenya lah, mereka bisa keluar di Yordan. Nah, di list down lah nama-nama travel. Terkumpullah sekitar 14 travel dengan 641 orang Indonesia. Dan ini kami serahkan ke KBRI. Dan kami nggak tahu tiba-tiba data ini bisa viral di medsos. Dan begitu luar biasa. Seolah-olah terjadi sesuatu yang sepertinya terkurung di sana. Tidak ada. Itu data dipakai untuk bargaining KBRI kepada pemerintah Yordan. Ini loh, kami ada 641 orang Indonesia di dalam. Please buka, open the border supaya mereka bisa masuk ke Yordan. Tapi nggak berhasil. Pemerintah Yordan kekeh, kita nggak mau ketularan. Akhirnya mereka keluarlah ke Mesir. Nah, ketika mereka kemudian tiba di Indonesia, akhirnya the next group, ya karena ada viral yang 14 begitu, itu dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka mereschedule. Nah, apakah kemudian mereka bertanya, Pak, berarti berdampak ya, berpengaruh? Saya bilang sangat berdampak, sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah diri, kemudian kita kecewa dengan Tuhan, atau kemudian kita mengeluh bersungut-sungut, atau kemudian kita melihat Tuhan nggak melindungi. Tidak. Secara biaya operasional tetap jalan ya. Tetap, makanya kita melihat ketika pemerintah memberikan anjuran stay at home, ya kita mengambil pilihan untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena salah satu cara untuk memutus mata rantai memang stay at home. Nah, tapi juga salah satu cara untuk memutus mata rantai kerugian juga. jadi bukan memutus mata rantai COVID saja, tapi kerugian juga. Memutus mata rantai kerugian. Kekasih Tuhan, kami ini tidak akan berbincang tentang COVID-19. Tapi satu sesi sudah habis, bahkan lebih ya. Kita belum bicara topik ini. Oh, iya. Kasihkan ngobrol. Kalau kita Pak Rio ini asik ceritanya. Dan jangan lupa waktu tanggal 9 itu di sesi yang habis makan siang, habis makan siang menjelang break kedua, waktu kita lagi dalam sebuah seminar, itu saya udah nggak konsen, Wahyu. Sabar dulu. Apa yang terjadi setelah nggak konsen? Nanti Mari akan cerita kepada kekasih Tuhan. Apa di balik yang bisa kita pelajari di balik cerita yang disampaikan Pak Rio pagi hari ini? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.